PSBB rasa lockdown Anies, tunggulah burung kondor. Di Jakarta, kebijakan PSBB sudah mirip lockdown. Bedanya hanya pada arus lalu lintas yang masih boleh bergerak. Kegiatan ekonomi hampir semuanya dihentikan. Orang-orang miskin mendapatkan bantuan sembako, mereka disuruh makan tidur seperti kebo. Untuk sesaat kita melihat kebijakan ini tepat. Tetapi yang luput dihitung adalah kebutuhan lain. Misalnya orang yang punya cicilan sepeda motor atau tingkat pembayaran hutang, belum lagi pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda. Biaya-biaya ini tidak bisa ditukar dengan beras atau mie instan. Kalaupun itu dilakukan, lalu mereka mau makan apa? Persoalan mendasar Pemprov DKI Jakarta adalah overacting. Sejak awal mereka selalu ingin di depan. Akhirnya lahirlah kebijakan rasa sinetron, bantuan yang diberikan ternyata salah sasaran. Seperti PSBB yang kebablasan itu, padahal tempat usaha boleh tetap buka asal menjalankan physical distancing. Orang pakai masker atau posisinya berjauhan, itu cukup. Dan yang lebih penting dari itu, yang terkena lockdown mini ini mestinya wilayah yang telah ada penderita coronanya. Mereka ini yang dilokalisir, bukan semua wilayah ditutup tempat usahanya. Dengan pola PSBB yang berlebihan, akhirnya kelas menengah yang tidak mendapat beras dan mie instan itu ikut kelabakan. Pemasukan mereka nol, sementara mereka punya banyak tanggungan. Tabungan mereka bertahan tidak lebih dari seminggu. Benda-benda berharga sudah mulai berpindah tangan. Kemudian kelas ini akhirnya bernasib sama dengan orang-orang miskin. Bedanya mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah. Kalaupun menjerit, mereka akan melakukan dalam diam. PSBB lebih mirip proyek politik. Anies tentu saja memanfaatkan momen ini untuk membusungkan dadanya. Sementara para kroco di bawahnya ada yang bermain segel. Oknum ini konon menjual biaya buka segel bagi pengusaha. Pol PP songong mulai unjuk gigi masuk ke gedung-gedung megah. Mereka yang biasanya habitatnya di sekitar selokan dan pasar sayur, sekarang naik derajat, gertak-menggertak pun terjadi. Jika tempat usaha ditutup, orang miskin yang dapat bantuan sekalipun akhirnya juga terdesak. Mereka tidak mungkin makan beras dan mie instan mentah. Air harus dipanaskan untuk bahan bakar gas. Sebagian dari mereka tetap bayar listrik, beli pulsa, beli bensin kendaraan, ngasih uang jajan anak. Sementara kelas menengah ataupun yang punya karyawan lebih pusing lagi. Sebentar lagi mereka harus menyiapkan THR, padahal jangankan memikirkan tunjangan, kebutuhan mereka sendiri saja hampir tidak tercukupi. Anies ini kemudian sok-sokan meniru kata-kata Presiden Ghana. Ia berkata, kehilangan pekerjaan nanti bisa dicari, tetapi kalau kehilangan nyawa, belum ada rumusnya untuk mengembalikannya. Anies mengesampingkan fakta bahwa kehilangan pekerjaan juga bisa bermulut pada hilangnya nyawa. Orang-orang stres bisa melakukan hal-hal gila, termasuk berbuat kejahatan. Atau justru dia sendiri yang putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sudah banyak beredar pelaku kejahatan nekat berbuat kriminal di siang bolong. Orang-orang butuh duit, sementara tempat usaha ditutup, akhirnya mereka menempuh jalan pintas. Mereka sudah tidak peduli dengan keselamatan diri dan korbannya. PSBB baik untuk dilakukan tentu dengan melihat realita di lapangan. Tujuan PSBB yang paling utama adalah memberikan kontrol sosial. Masyarakat diajari cara hidup sehat, menutup penyebaran virus corona, tentunya dengan melihat kondisi ekonomi juga. Namun beginilah kalau kebijakan ditunggangi kepentingan politik. Alih-alih menolong masyarakat, Anies justru tampaknya sedang menjerumuskan orang-orang masuk ke dalam kekacauan berskala besar. PSBB dengan sembarangan ini tentu harus dihentikan. Kembali kepada amanat Perpu, fokusnya bukan aksi politik, tetapi pemahaman masyarakat tentang physical distancing yang benar. Memang akhirnya beberapa orang memberontak. Mereka kembali membuka tempat usahanya. Saya berharap Anies belajar dari hal itu. Karena jika dia terus memberikan tekanan berlebihan, saya tidak bisa membayangkan besarnya penolakan mereka nantinya. Orang-orang kalap itu bisa berbuat apa saja. Polisi mungkin bisa meredam anarko yang sedang membuat kerusuhan tempo hari. Tetapi ratusan ribu ataupun jutaan orang lapar tidak mungkin bisa dihentikan. Orang-orang lapar itu mirip burung kondor. Berjuta-juta burung kondor yang mencakar batu dan mematuk udara, kengerian seperti yang disebutkan Rendra di dalam puisinya. Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Kak Jito Elkayeni. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam